Minasan, konnichiwa, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari anime dengan judul Otonari no Tenshi Sama. Anime ini berpusat pada seorang protagonis bernama Fujimiya Amane, yang dalam perjalanan pulangnya dari sekolah, dia melihat seorang gadis yang lagi menyendiri di sebuah ayunan dengan raut wajah sedihnya. Gadis itu bernama Shina Mahiru. Mahiru itu adalah gadis yang sangat populer di sekolahnya, sampai semua orang itu memanggilnya dengan julukan Tenshi Sama atau Sang Bidadari. Melihat sang bidadari sedang bersedih di bawah hujan, Amane menawarkan payung miliknya kepada Mahiru, tanpa menanyakan hal apapun dan segera pulang. Dan inilah yang akan menjadi awal mula takdir pertemuan mereka berdua. Pada keesokan harinya, Amane terkena flu karena kemarin dia pulang ke rumah kehujanan. Salah satu sahabatnya yang bernama Akazawa Itsuki jadi heran kenapa tiba-tiba si Amane ini jadi sakit, padahal kemarin dia baik-baik aja. Amane coba bilang kalau kemarin itu dia minjemin payungnya ke seseorang yang tersesat tanpa menyebut nama Mahiru. Di waktu yang sama, Amane melihat Mahiru yang ada di lorong kelas. Dan seperti biasa, Mahiru selalu dikelilingi siswa lainnya. Mahiru mendapat julukan sang bidadari karena wajah cantiknya. Apalagi dia itu juga mudah bersosialisasi, hebat dalam segala bidang, ditambah juga dengan prestasinya sebagai siswi teladan yang selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Amane agak bingung kenapa seorang bidadari seperti Mahiru yang selalu tersenyum di sekolah bisa memasang wajah sedih seperti kemarin. Walaupun dia merasa kalau itu bukan urusannya. Karena Amane merasa kalau dia dan Mahiru itu selalu ada di dunia yang berbeda. Sepulang sekolah, Amane melihat Mahiru yang sedang berdiri di depan apartemennya. Mahiru berniat untuk mengembalikan payung yang kemarin dipinjemin sama Amane. Jadi mereka berdua itu sebenarnya tinggal di apartemen yang sama, di mana kamar mereka itu bersebelahan. Dan tentunya nggak ada satupun orang di sekolah yang tahu tentang hal ini. Mahiru menyadari kalau Amane itu terkena demam. Dia merasa bersalah dan bersikeras untuk merawatnya. Pada saat masuk ke dalam, Mahiru semakin gak bisa meninggalkan Amane sendirian setelah melihat isi apartemennya yang berantakan. Jadi dia izin pulang sebentar untuk ganti baju. Mahiru menyuruh Amane untuk beristirahat. Dia juga membuatkannya bubur dan memberikannya obat. Di sini Amane sedikit penasaran dan bertanya, kenapa kemarin Mahiru tuh duduk sendirian di ayunan sambil hujan-hujanan? Amane bertanya, apa mungkin Mahiru tuh lagi berantem sama pacarnya? Tapi Mahiru memperjelas kalau dia itu sama sekali gak punya pacar dan bukan itu penyebabnya. Mahiru cuma bilang kalau kemarin dia itu cuma lagi pengen mendinginkan kepalanya aja. Pada keesokan malamnya, Mahiru melihat Amane yang lagi minum minuman jelly energi di balkon apartemen. Karena nggak tahan lihat pola hidupnya Amane yang berantakan, Mahiru segera membawakannya makan malam. Tapi ternyata nggak hanya malam itu aja. Di hari selanjutnya, Mahiru juga menyiapkan makan malam untuk Amane, yang justru bikin Amane itu malah jadi bingung. Mahiru membuat alasan kalau dia itu cuma bikin makanannya kebanyakan dan membagikannya ke Amane. Jadi dia mengatakan ke Amane untuk nggak salah paham. Bahkan keesokan harinya, Mahiru juga mulai membantu membersihkan apartemennya Amane yang terlihat selalu berantakan. Di hari selanjutnya, Amane lagi-lagi melihat Mahiru lagi duduk sendirian di taman. Dia melihat ada sisa bulu kucing di bajunya Mahiru dan beberapa luka goresan di kakinya. Mahiru terlihat habis menolong seekor anak kucing di atas pohon, tapi dia terluka. Setelah mengetahui situasinya, Amane membantu Mahiru untuk mengobati lukanya dan meminjamkan celana olahraganya. Dia juga menggendong Mahiru sampai ke rumah karena kakinya masih sakit untuk dipakai jalan. Amane menyuruh Mahiru untuk menggunakan jaket miliknya, karena takut kalau misalkan nanti ada siswa lain yang melihat mereka berdua malah bisa jadi rumor di sekolah. Pada keesokan malamnya, Mahiru mengembalikan seragam yang dia pinjam kemarin, sekaligus dengan memberikan makan malam untuk Amane. Luka di kakinya juga terlihat udah cukup membaik. Amane berterima kasih karena seperti biasa Mahiru selalu memberikannya makanan-makanan yang mewah. Amane juga merasa gak enak karena selalu dikasih makanan gratis sama Mahiru. Jadi di sini akhirnya mereka sepakat untuk patungan membeli bahan makanan untuk menghemat pengeluaran mereka. Dan mulai saat ini Mahiru akan masak langsung di rumahnya Amane. Jadi mereka juga bisa makan malam berdua. Selain patungan untuk biaya bahan makanan, ada juga beberapa syarat yang mereka sepakati bersama. Kayak contohnya tuh saat mereka di sekolah mereka harus pura-pura gak kenal. Karena mereka gak mau kedekatan mereka diketahui sama siswa lainnya. Dan untuk biaya patungannya, Amane akan membayar lebih besar karena nanti Mahiru yang masak makanannya. Dan ini adalah hari pertama mereka masak dan makan malam bersama. Sebenarnya udah kelihatan kayak pengantin baru, sampai membuat Amane berpikir rasanya seperti udah punya istri yang lagi masak. Mahiru selalu memasak makanan yang enak, yang tentunya selalu membuat Amane terkejut dengan setiap menunya. Tapi di balik semua itu, dia melihat ada kesedihan dalam diri Mahiru. Keesokan harinya, Amane yang lagi ngobrol sama Itsuki dihampiri sama seorang cewek. Cewek ini bernama Shirakawa Chitose, dan Chitose ini adalah pacarnya Itsuki, yang juga adalah sahabat keduanya Amane, karena emang temannya Amane itu cuma mereka berdua doang.
Pada malam harinya, Amane melihat Mahiru yang lagi mereview hasil ujiannya di sekolah tadi. Dia memujinya karena Mahiru adalah seorang pekerja keras. Mendengar pujian itu, Mahiru memasang wajah sedih sembari mengatakan kalau dia itu nggak punya pilihan lain selain berusaha semaksimal mungkin. Gak lama setelah itu, Mahiru pamit untuk pulang. Amane melihat kartu pelajar Mahiru yang terjatuh dan memberikannya. Amane juga sempat melihat tanggal lahirnya Mahiru yang tertera di kartu itu. Amane menyadari kalau 4 hari lagi itu adalah hari ulang tahunnya Mahiru. Jadi dia kepikiran untuk membelikan kado untuknya. Tapi karena belum tahu mau beli apa, dia minta saran sama Itsuki. Karena menurutnya Itsuki itu lebih berpengalaman dan pastinya juga udah sering membelikan hadiah untuk Chitose. Jadi Itsuki dan Chitose ini sebenarnya udah tahu kalau Amane itu lagi deket sama seorang cewek. Tapi mereka nggak tahu kalau cewek itu adalah Mahiru karena Amane selalu merahasiakan hal itu. Karena udah nggak tahu mau gimana lagi, Amane akhirnya memohon sama Chitose untuk membantunya mencarikan sebuah hadiah untuk Mahiru. Karena dia tuh juga butuh saran dari sudut pandang wanita. Akhirnya sampai juga hari di mana Amane akan memberikan hadiahnya kepada Mahiru. Awalnya Mahiru agak bingung karena tiba-tiba Amane memberikan hadiah ulang tahun. Padahal dia sendiri itu nggak pernah ngasih tahu kapan hari ulang tahunnya. Amane membelikannya sebuah hand cream untuk perawatan kulit dan sebuah boneka beruang. Tentunya Mahiru menerima semua hadiah itu dengan senang hati dan berterima kasih kepada Amane. Dia juga mengatakan kalau Amane adalah orang pertama yang merayakan dan membelikannya hadiah di hari ulang tahunnya. Di hari selanjutnya, ibunya Amane tiba-tiba datang tanpa memberi kabar sebelumnya, yang membuat Amane jadi cukup panik karena Mahiru lagi ada di situ. Amane pun menyuruh Mahiru untuk bersembunyi di kamarnya. Dia juga memberikan kunci cadangan supaya Mahiru bisa pulang saat ada kesempatan. Di sini ibunya jadi agak curiga sama perilaku Amane yang terlihat panik, apalagi saat Amane melarangnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Tapi ibunya tetap memaksa untuk masuk dan terkejut saat melihat ada seorang gadis yang lagi tertidur di kamar anaknya. Tapi melihat itu, ibunya justru malah terlihat senang karena Amane kini memiliki hubungan dekat dengan seorang gadis. Ibunya Amane cuma bilang kalau dia itu akan selalu mendukung Amane jika memang Mahiru itu adalah gadis pilihannya. Gak lama kemudian, Mahiru pun terbangun dan mereka menjelaskan kesalahpahaman sang ibu. Tapi karena ibunya udah terlalu kegirangan, di sini dia meminta tolong sama Mahiru untuk merawat dan menjaga Amane dengan baik. Bahkan dia juga meminta nomor kontaknya Mahiru supaya bisa menghubunginya kapanpun. Setelah ibunya pulang, Mahiru berniat untuk mengembalikan kunci cadangan yang tadi dipinjemin sama Amane. Tapi Amane mengatakan kalau dia boleh menyimpan dan memegang kunci itu, supaya Mahiru bisa masuk ke rumahnya kapanpun dia mau. Amane merasa kalau semakin hari rasanya dia itu semakin menjadi orang yang gak berguna karena selalu dirawat dan dimasakin sama Mahiru. Jadi saat ini dia mencoba untuk belajar masak supaya gak terlalu merepotkan Mahiru. Tapi tentu aja hasil masakannya masih terlalu jauh dari Mahiru. Tapi Mahiru mengatakan kalau untuk saat ini dia belum ada niat untuk meninggalkan Amane sendirian. Jadi gak masalah kalau misalkan Amane terus bergantung sama dirinya. Di hari selanjutnya, Chitose membuat rencana untuk merayakan malam Natal bersama di tempatnya Amane. Dan karena Amane gak bisa menolak, jadi mau gak mau dia terpaksa mengizinkannya. Amane juga minta maaf sama Mahiru, karena kedua sahabatnya itu nanti mau datang saat malam Natal. Jadi Mahiru harus menunggu di rumah dan gak bisa datang ke rumah Amane dulu. Karena mereka juga masih merahasiakan kedekatan mereka berdua. Tapi sebagai gantinya, Amane juga mengajak Mahiru untuk menghabiskan waktu berdua pada keesokan harinya. Malam Natal pun akhirnya tiba. Dan sesuai rencana sebelumnya, Itsuki dan Chitose datang ke situ. Chitose sedikit menggoda Amane dengan mengatakan kalau dia bisa mencium aroma seorang cewek di situ. Karena yang mereka tahu kalau Amane itu lagi deket sama seorang cewek. Chitose juga cerita kalau kemarin dia melihat Mahiru menolak semua ajakan dari para cowok-cowok di sekolahnya untuk merayakan malam Natal bersama. Chitose dan Itsuki pergi ke balkon untuk melihat turunnya salju. Tapi secara nggak sengaja justru mereka malah melihat Mahiru yang ada di balkon sebelahnya. Dan karena udah ketahuan, Mahiru pun bergabung bersama mereka. Amane mencoba menjelaskan kepada Itsuki dan Chitose tentang status hubungannya dengan Mahiru sampai saat ini. Itsuki agak bingung kok bisa-bisanya dengan hubungan yang udah sedekat itu mereka masih belum pacaran juga. Karena keduanya itu udah terlihat seperti pengantin baru. Mereka berdua juga berkenalan dengan Mahiru, yang membuat mereka juga menjadi teman mulai saat ini. Mahiru juga terlihat gak keberatan untuk berteman dengan mereka, karena dia yakin sahabat-sahabatnya Amane adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Pada keesokan harinya, sesuai janji sebelumnya, mereka menghabiskan waktu bersama, meskipun cuma di dalam rumah aja. Di hari itu, Amane juga memberikan Mahiru sebuah hadiah untuk mengapresiasikan kerja keras Mahiru yang selalu mendapatkan peringkat 1 di sekolahnya. Kali ini Amane memberikan sebuah hadiah berupa dompet gantungan kunci berwarna pink. Tentunya Mahiru menyukai hadiah pemberian Amane. Tapi ternyata nggak cuma Amane aja yang punya hadiah.
Mahiru juga udah menyiapkan hadiah berupa shawl untuk menjaganya tetap hangat di musim dingin. Amane merasa kalau saat ini Mahiru udah sedikit berubah dibandingkan waktu awal pertemuan mereka. Amane juga mengatakan kalau dia lebih menyukai Mahiru yang sekarang, karena terlihat lebih terbuka dan lebih mudah tersenyum. Amane juga berterima kasih kepada Mahiru karena selama 2 bulan belakangan ini dia selalu membantunya. Di hari selanjutnya, Amane menyadari kalau Mahiru itu terkena demam. Jadi kali ini gantian, dia yang akan merawat Mahiru. Amane membawa Mahiru ke kamarnya karena Mahiru masih belum siap kalau Amane masuk ke dalam rumahnya. Amane juga berusaha untuk membuatkannya bubur dan menemani Mahiru selama dia beristirahat. Mahiru sedikit bercerita kalau baru kali ini ada yang merawatnya saat dia sakit. Tapi Amane mengatakan kalau dia nggak perlu khawatir lagi, karena untuk saat ini dia akan selalu menemaninya. Amane juga terus menemani Mahiru sampai dia tertidur sembari menggenggam tangannya. Selain malam Natal, Amane dan Mahiru juga menghabiskan waktu bersama saat malam tahun baru. Pada saat itu, Mahiru yang kelelahan akhirnya ketiduran. Dan karena waktu dibangunin dia nggak bangun juga, Amane nggak punya pilihan lain selain membawa Mahiru ke kamarnya dan membiarkan Mahiru untuk menginap. Di hari berikutnya, ibunya Amane kembali berkunjung. Tapi kali ini ayahnya juga ikut. Dan daripada bertemu sama anaknya sendiri, ibunya justru lebih semangat untuk bertemu dengan Mahiru. Di kesempatan ini, Mahiru juga berkenalan dengan ayahnya Amane. Mereka berbincang dan berencana untuk pergi ke kuil bersama. Amane memilih pakaian yang cocok dan sedikit merapikan rambutnya. Sang ayah bertanya apakah saat ini Amane bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Karena di tempatnya dulu, Amane pernah mengalami penindasan. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa sekarang dia memilih untuk tinggal sendiri. Gak lama kemudian, ibunya dan Mahiru keluar dari kamar. Mahiru menggunakan yukata yang membuat Amane terpukau dengan kecantikannya. Mahiru juga tersipu malu saat memuji penampilan Amane yang terlihat lebih keren dari biasanya. Mereka berempat mengunjungi kuil bersama. Kecantikan Mahiru tentunya menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya. Amane juga menggandeng tangan Mahiru supaya mereka nggak terpisah di tengah kerumunan. Keesokan harinya, kedua orang tua Amane harus pulang karena tuntutan pekerjaan. Ibunya juga menyuruh Amane untuk pulang ke rumah saat liburan musim panas nanti. Dan tentunya dia juga harus mengajak Mahiru bersamanya. Sang ayah juga bersyukur dan merasa lebih tenang karena saat ini Amane bisa menjalani hidupnya dengan cukup tenang dan memiliki teman-teman yang peduli dengannya. Waktu di sekolah, Amane mendengar sebuah rumor kalau ada beberapa siswa yang melihat Mahiru sedang bergandengan tangan dengan seorang cowok pada saat tahun baru kemarin. Mereka pun menyimpulkan kalau cowok itu mungkin adalah pacarnya Mahiru. Tapi tentunya Amane sangat tahu kalau mereka itu lagi membicarakan dirinya. Tapi karena waktu itu penampilan Amane terlihat berbeda dari biasanya, jadi wajar aja kalau banyak siswa yang salah mengira dan tidak menyadari kalau cowok itu adalah Amane. Saat di rumah, Amane dan Mahiru membicarakan tentang rumor yang mereka dengar di sekolah hari ini. Mahiru cukup bingung dengan apa yang harus mereka lakukan untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Amane juga cukup bingung kenapa orang-orang tuh bisa menyimpulkan kalau cowok itu adalah pacarnya Mahiru. Karena dia sendiri merasa kalau dirinya tuh sangat gak mungkin untuk berpacaran dengan wanita yang sempurna seperti Mahiru. Tapi rasanya Mahiru terlihat marah setelah mendengar itu, karena Amane itu selalu saja merendahkan dirinya sendiri. Jadi intinya Amane diceramahin supaya gak merendahkan dirinya sendiri lagi dan lebih percaya diri dengan apa yang dia miliki. Di hari berikutnya, Chitose datang mengunjungi Amane. Dia meminta saran kepada Amane dan Mahiru karena ingin memberikan coklat untuk Itsuki di hari Valentine nanti. Chitose juga bilang kalau dia tuh juga akan memberikan coklat ke Amane sebagai coklat pertemanan. Mendengar itu, Mahiru juga jadi kepikiran sesuatu. Pada hari Valentine, Kadowaki Yuta, cowok tampan yang selalu populer di kalangan para cewek, mendapatkan banyak coklat. Sampai-sampai dia itu nggak tahu lagi coklatnya mau disimpan di mana. Hal itu jelas membuat cowok lainnya jadi merasa iri. Tapi justru Amane malah merasa kalau dia cukup kasihan melihat Kadowaki karena mendapat coklat yang jumlahnya tuh terlalu banyak. Apalagi orang populer seperti dirinya itu pasti dibenci banyak cowok. Itsuki bilang kalau Amane itu harus berhati-hati karena Chitose udah menyiapkan coklat yang isinya tuh aneh-aneh seperti wasabi dan yang lainnya. Waktu jam pulang, Amane menghampiri Kadowaki dan memberikannya plastik resek karena dia melihat Kadowaki yang kesusahan berkat hadiah coklat yang terlalu banyak. Di rumah, Amane akhirnya mencoba coklat yang dikasih sama Chitose. Dan bener aja coklat itu rasanya pedas karena isinya aneh-aneh. Mahiru juga membuatkan coklat panas untuknya, yang membuat Amane jadi penasaran karena biasanya Mahiru nggak pernah membuatkannya coklat panas. Jadi dia bertanya apakah karena lagi Valentine makanya Mahiru bikin coklat panas. Mendengar pertanyaan itu, Mahiru tersipu malu dan izin untuk pulang, yang membuat Amane itu jadi merasa bersalah karena takutnya salah ngomong. Waktu dia ke pintu depan, Amane melihat sebuah paper bag yang tergantung di pintu. Itu adalah tas berisi coklat yang dibuat khusus sama Mahiru untuk Amane. Di hari berikutnya, Kadowaki menghampiri Amane untuk berterima kasih karena kemarin udah membantunya.
Hal itu membuat siswa lain terheran karena mereka nggak pernah melihat Kadawaki ngobrol sama Amane. Itsuki juga agak bingung kenapa tiba-tiba Amane jadi akrab sama Kadawaki. Sepulang sekolah, Amane melihat Mahiru yang udah ada di dalam apartemennya. Dia lagi duduk di sofa dengan raut wajahnya yang masih tersipu malu. Amane berterima kasih soal coklat yang kemarin dikasih dan berniat untuk membalas kebaikannya. Tapi Mahiru mengatakan kalau selama ini Amane itu udah cukup memberikannya banyak hal, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Di sini Mahiru sempat bertanya kapan hari ulang tahunnya Amane. Tapi sayangnya hari ulang tahunnya itu udah lewat sebelum Natal kemarin. Mengetahui itu, Mahiru jadi agak bete karena Amane nggak pernah cerita tentang hari ulang tahunnya. Padahal saat itu hubungan mereka juga udah lumayan dekat. Jadi Mahiru mengatakan kalau tahun ini mereka harus merayakannya bersama. Mendengar itu, Amane tersenyum karena perkataan Mahiru bisa juga diartikan kalau mulai sekarang dan seterusnya mereka akan selalu bersama. Di hari berikutnya, Amane kebingungan waktu mau membeli hadiah untuk membalas coklat pemberian Mahiru waktu Valentine kemarin. Walaupun Mahiru sendiri bilang kalau dia tuh nggak perlu memikirkan hal itu. Jadi Amane meminta bantuan dari pemilik toko untuk membantunya memilihkan hadiah. Pada malamnya, Mahiru bingung karena tiba-tiba Amane berpakaian rapi dan merias dirinya. Amane bilang kalau hari itu adalah hari White Day dan dia memberikan hadiah yang udah dibeli kepada Mahiru. Mahiru membuka hadiah itu dan isinya itu adalah sebuah bracelet. Dia juga menemukan amplop kecil di dalam tas itu. Amplop itu berisi sebuah kartu. Amane mengatakan dengan menggunakan kartu itu, Mahiru boleh meminta satu hal apapun kepada Amane. Mahiru sangat berterima kasih dan langsung memakai bracelet itu, yang tentu membuatnya jadi semakin cantik. Itsuki juga memberikan saran kepada Amane untuk mengambil langkah selanjutnya dari hubungannya dengan Mahiru. Karena saat ini mereka itu udah sangat dekat, tinggal pacaran aja. Apalagi waktu sampai di rumah, Amane disambut sama Mahiru yang rasanya itu udah seperti disambut istri idaman. Hal itu membuat Amane mau gak mau harus mengakui perasaannya. Keesokan paginya, tiba-tiba Itsuki minta izin untuk menginap selama 3 hari di tempatnya Amane. Karena katanya dia tuh lagi ribut sama ayahnya. Itsuki mulai menginap di tempatnya Amane. Mahiru juga terlihat gak keberatan dengan kehadiran Itsuki. Bahkan dia juga sekalian menyiapkan makanan untuk mereka bertiga. Itsuki merasa cukup iri sama Amane karena bisa menikmati makanan enak buatan Mahiru setiap hari. Dan sebagai sahabatnya, Itsuki sedikit memberikan dorongan kepada Amane untuk lebih berani mengungkapkan perasaannya. Karena dia tahu kalau Amane itu udah pasti menyukai Mahiru, dan Mahiru juga adalah orang yang memahami Amane dengan baik. Pada keesokan harinya, Chitose juga datang menyusul. Jadinya dia ikutan nginep juga di tempatnya Mahiru karena mumpung lagi liburan juga. Dan seperti biasa, Itsuki dan Chitose mesra-mesraan berdua tanpa peduli dengan sekitarnya. Mereka juga bingung kenapa Amane dan Mahiru itu masih belum pacaran juga, padahal mereka berdua udah sedekat itu. Mereka berempat akhirnya makan bersama. Di sini Chitose bilang kalau sifatnya Mahiru itu cukup berbeda dibandingkan saat dirinya di sekolah. Dia merasa Mahiru itu terlalu kaku dan membosankan saat di sekolah. Tapi Chitose sangat senang melihat Mahiru yang sekarang lebih terbuka dan bisa menjadi dirinya sendiri. Setelah 3 hari menginap, akhirnya mereka berdua pamit untuk pulang. Amane yang baru aja pulang berbelanja melihat Mahiru yang lagi ngobrol sama seorang wanita di depan pintu apartemennya. Setelah mendengarkan percakapan mereka, Amane mulai memahami kalau wanita itu adalah ibunya Mahiru. Meskipun hubungan mereka itu terlihat tidak cukup baik. Setelah sang ibu pergi, Amane langsung menghampiri Mahiru. Mahiru mengatakan kepada Amane untuk gak salah paham karena emang dari dulu ibunya tuh udah seperti itu dan gak pernah menyayangi dirinya. Tapi setelah mendengar hal itu, tentunya Amane gak bisa meninggalkan Mahiru sendirian. Amane mulai menggenggam tangan Mahiru, dan setelah lebih tenang, Mahiru mulai membicarakan tentang dirinya. Mahiru mengatakan kalau pernikahan orang tuanya dulu adalah pernikahan yang tujuannya untuk menguntungkan antar kedua belah pihak keluarga aja. Jadi sebenarnya mereka tuh gak berencana untuk mempunyai anak, tapi mereka membuat sebuah kesalahan dalam suatu malam yang akhirnya membuat Mahiru terlahir. Kelahiran Mahiru adalah suatu hal yang gak pernah mereka harapkan, jadi mereka hanya mendukung Mahiru secara finansial aja. Bahkan di rumah, mereka tuh juga gak pernah peduli sama Mahiru. Satu-satunya orang yang peduli itu hanyalah pengasuhnya, yang juga mengajarkan Mahiru cara memasak. Jadi karena situasi yang seperti itu, Mahiru akhirnya gak tahan lagi dan akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri di apartemen. Mahiru mengatakan kalau hubungan antara orang tua dan anak itu pun akan berakhir saat Mahiru lulus dari sekolah nanti, di saat dia itu bisa mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Hal itu juga menjadi alasan kenapa waktu itu Mahiru merenung sendirian di tengah hujan, yang membuat dirinya bisa bertemu dengan Amane hingga hubungan mereka bisa sampai di titik ini. Amane akhirnya paham kenapa selama ini Mahiru itu selalu berusaha keras dalam hal apapun dan tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya. Amane juga bilang kalau dia itu gak akan ikut campur dengan urusan Mahiru dan keluarganya. Tapi seberat apapun hal yang dialami Mahiru, Amane berjanji akan selalu ada untuknya. Setelah perasaannya lebih tenang, Mahiru berterima kasih kepada Amane dan meminta izin untuk bersandar lebih lama lagi. Setelah itu mereka pergi keluar bersama.
Mereka berjalan di bawah pohon sakura yang menjadi tanda datangnya musim semi. Pada saat itu, tiba-tiba Mahiru memeluk Amane dari belakang. Sekali lagi, dia berterima kasih kepada Amane, karena dengan kehadiran Amane di sisinya, Mahiru bisa merasa lebih tenang. Mahiru mengatakan kalau dia itu tidak terlalu menyukai bunga sakura, karena hal itu mengingatkannya pada musim semi yang selama ini selalu dia lewati sendirian. Tapi Mahiru mulai yakin kalau mulai sekarang dia itu nggak akan melewatkan musim semi sendirian lagi, karena ada Amane dan yang lainnya. Singkat cerita, Amane dan yang lainnya kini naik ke kelas 2. Dan kabar baiknya adalah Amane dan Mahiru sekarang berada di kelas yang sama. Begitu juga dengan Itsuki, Chitose, dan Kadawaki. Bahkan sekarang Kadawaki juga terlihat semakin akrab sama Itsuki dan Amane. Di rumah, Mahiru sedikit khawatir setelah melihat wajah Amane yang terlihat pucat. Jadi dia sedikit memanjakannya dengan menyuruh Amane untuk tidur di pangkuannya. Amane mengatakan kalau sekarang kayaknya mereka itu harus lebih berhati-hati waktu ngobrol di sekolah, mengingat sekarang mereka itu ada di kelas yang sama. Tapi sepertinya Mahiru udah gak terlalu peduli soal rahasia hubungan mereka lagi. Di hari selanjutnya, Mahiru dibuat bingung karena ketika pulang, Amane membawa boneka yang banyak. Semua itu adalah boneka yang dia dapat di game center. Amane memberikan semua boneka itu untuk Mahiru karena tahu kalau Mahiru itu juga menyukai boneka. Mahiru merasa gak enak karena Amane selalu memberikannya sesuatu. Jadi untuk membalasnya, Mahiru akan mengabulkan satu permintaan Amane. Di sini Amane cuma minta untuk dibuatkan puding telur yang enak, walaupun baginya semua masakan Mahiru itu selalu enak. Di hari selanjutnya, Kadawaki mengajak Itsuki dan Amane untuk makan siang bersama, karena Kadawaki itu ingin lebih akrab sama Amane. Walaupun Amane sendiri masih terlihat kurang nyaman karena trauma soal pertemanan yang dialaminya dulu. Amane juga sempat melihat Mahiru yang dari tadi tuh cemberut terus. Mahiru merasa nggak adil aja karena cuma dia yang nggak bisa akrab sama Amane di sekolah, karena harus merahasiakan kedekatan mereka. Jadi mulai saat ini mereka itu sepakat untuk ngobrol dikit-dikit di sekolah, dan mereka juga harus manggil dengan nama keluarga mereka. Karena kalau mereka langsung tiba-tiba akrab, orang-orang itu pasti pada curiga. Dan besoknya, Mahiru langsung ngajak Amane ngobrol di sekolah. Mereka berempat sekarang ada di kelompok yang sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah pelajaran tata boga di mana mereka itu harus masak makanan bersama. Mereka membagi tugas masing-masing saat memasak. Amane dan Mahiru pergi mengambil bahan-bahan untuk makanan penutup. Tapi saat itu ada dua orang siswa yang bercanda di dapur, yang membuat makanan mereka itu jadi tumpah dan hampir mengenai Mahiru. Tapi untungnya Amane dengan sigap menarik Mahiru ke pelukannya. Amane juga menegur dua orang itu agar tidak bermain-main saat lagi di dapur, karena hal itu dapat membahayakan banyak orang. Singkat cerita, libur panjang akan kembali datang sebentar lagi. Mahiru masih belum tahu apa yang akan dia lakukan selama liburan, karena dia belum punya rencana apapun selain ngajarin Chitose untuk masak. Di sini, Mahiru menggunakan kartu kupon yang waktu itu dia dapat dari Amane, di mana dia bisa meminta hal apapun kepada Amane. Mahiru meminta Amane untuk meluangkan waktunya 1 hari penuh saat Golden Week nanti. Dan di hari itu, Amane juga harus menuruti semua perintahnya. Mahiru meminta Amane untuk menemaninya belanja keluar, yang mungkin akan menjadi kencan pertama mereka. Hari libur pun akhirnya tiba. Seperti yang udah dijanjikan, Mahiru mengajari Chitose untuk memasak. Tapi ternyata mereka itu masak di tempatnya Amane, sekaligus menjadikan Amane sebagai juri yang harus menilai masakannya. Gak lama kemudian, Amane tertidur, dan waktu bangun di sampingnya tuh udah ada Mahiru. Proses masak-masak mereka juga udah selesai, dan saatnya untuk mencicipi hasil masakannya. Mahiru meyakinkan Amane kalau Chitose tuh gak masukin yang macam-macam ke dalam makanannya, jadi dia tuh gak perlu khawatir. Setelah itu, Chitose pamit untuk pulang. Dia juga membawakan makanan yang tadi mereka masak untuk Itsuki. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ini adalah hari di mana mereka berdua itu akan pergi kencan. Tujuan pertama mereka itu adalah Neko Cafe, di mana mereka bisa menikmati makanan dan minuman sekaligus bermain dengan kucing-kucing di situ. Tujuan mereka selanjutnya adalah department store. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Amane berhenti di sebuah toko pakaian. Dia merasa kalau salah satu baju yang dipajang di toko itu terlihat cocok untuk Mahiru. Dan setelah mendengar itu, Mahiru masuk ke dalam untuk mencoba bajunya. Saat sedang menunggu Mahiru, Amane dihampiri sama 2 orang cewek dan digodain sama para cewek itu. Mahiru yang melihat itu segera menggandeng tangan Amane dan segera meninggalkan tempat itu. Dia juga terlihat cukup cemburu. Dan karena nggak jadi beli baju, tujuan mereka kali ini adalah game center. Mahiru mencoba mengambil boneka dari mesin capit dan mendapatkan 1 boneka kucing. Tapi dia memberikan boneka itu untuk Amane, karena selama ini Mahiru juga udah sering mendapatkan boneka dari Amane. Jadi itu untuk membalas pemberiannya selama ini. Gak lama kemudian mereka nggak sengaja ketemu sama Kadawaki. Kadawaki mengira kalau Mahiru itu lagi jalan sama pacarnya. Dan gak butuh waktu lama, Kadawaki langsung sadar kalau cowok itu adalah Amane, meskipun penampilannya terlihat berbeda dari biasanya. Kadawaki pun akhirnya mengetahui kondisi mereka berdua. Dan tentunya Kadawaki itu tahu kalau Mahiru itu sebenarnya menyukai Amane. Mahiru juga minta tolong sama Kadawaki untuk merahasiakan hal ini.
Setelah itu mereka berpisah dengan Kadawaki dan berniat untuk pulang. Tapi di sisi lain Amane juga bersyukur karena orang yang melihat mereka itu adalah Kadawaki. Dia percaya kalau Kadawaki itu adalah orang yang baik dan bisa menjaga rahasia mereka. Pada hari selanjutnya, Amane dan yang lainnya pergi ke tempat karaoke. Kadawaki masih merasa heran dengan hubungan Amane dan Mahiru, karena meskipun udah sedekat itu, mereka masih belum pacaran juga. Di sini Kadawaki bertanya apakah Amane itu menyukai Mahiru, dan dengan tersipu malu, dia pun akhirnya mengakui perasaannya. Di hari selanjutnya, Mahiru agak sedikit bingung kenapa orang tuanya Amane bisa membiarkan Amane untuk tinggal sendiri di apartemen. Padahal hidupnya Amane itu selalu berantakan dan gak bisa merawat dirinya sendiri. Untuk menjawab rasa penasaran Mahiru, di sini Amane sedikit menceritakan tentang masa lalunya. Alasan utama yang membuat Amane ingin tinggal sendiri itu karena trauma masa lalunya. Waktu SMP dulu, Amane memiliki beberapa teman dekat. Tapi seiring waktu, dia mengetahui kalau teman-temannya itu hanya memanfaatkan dirinya aja. Apalagi Amane itu adalah orang yang memiliki finansial yang cukup. Jadi mereka hanya memanfaatkan Amane karena selalu mentraktir mereka makanan, bukan karena benar-benar tulus ingin berteman dengannya. Hal itu membuat Amane jadi sulit untuk mempercayai orang lain, yang akhirnya membuatnya jadi penyendiri di kelas. Dia pergi meninggalkan rumah saat masuk SMA, dengan harapan bisa memulai kehidupan yang baru di mana tidak ada satupun orang yang mengenal dirinya. Mendengar cerita Amane, Mahiru jadi merasa kesal, dan rasanya tuh ingin menghajar orang-orang yang dulu pernah jahat sama Amane. Mahiru menyadari kalau mereka berdua itu sedikit punya kemiripan, karena sama-sama memiliki masa lalu yang kurang bagus. Tapi kali ini mereka itu nggak sendirian lagi, dan bisa saling membantu satu sama lain. Mahiru juga percaya kalau Amane itu adalah orang yang baik dan bisa diandalkan, jadi dia nggak perlu merendahkan dirinya lagi. Jadi kali ini giliran Mahiru yang meminjamkan pundaknya untuk Amane. Semenjak itu, Amane memiliki tekad untuk berusaha menjadi orang yang lebih kuat agar dia bisa berdiri di samping Mahiru dengan percaya diri. Jadi dia menghabiskan hari liburnya untuk berlatih. Waktu di sekolah, Mahiru kembali mendengar rumor tentang dirinya yang pergi berdua dengan seorang cowok ke mall waktu liburan kemarin. Tapi nggak seperti rumor sebelumnya, kali ini Mahiru nggak mengelak dan justru mengatakan kalau dia dan cowok itu emang memiliki hubungan yang dekat untuk saat ini. Dia juga mengakui kalau itu memanglah sebuah kencan, yang membuat orang-orang itu jadi syok dengan jawaban Mahiru. Bahkan Mahiru juga mengatakan kalau cowok itu adalah orang yang paling berharga untuknya. Di sisi lain, Amane yang secara jelas mendengar itu pun nggak tahu harus berbuat apa. Jadi waktu sampai di rumah, dia bertanya kenapa Mahiru mengatakan semua hal itu. Amane merasa kalau Mahiru itu kayaknya udah nggak terlalu mempermasalahkan tentang hubungan mereka lagi. Bahkan seolah-olah dia ingin orang-orang itu tahu soal kedekatan mereka berdua. Di hari berikutnya, Amane bilang ke Mahiru kalau besok Itsuki dan yang lainnya itu mau datang untuk belajar bersama. Mahiru merasa nggak keberatan meskipun dia harus menyiapkan makanan dengan porsi yang lebih banyak. Mahiru juga sebenarnya udah janjian sama Chitose untuk belajar bareng, jadi mereka semua bisa belajar bersama sekalian. Mahiru bilang kalau seandainya Amane bisa menembus peringkat 10 besar di ujian selanjutnya, dia akan menuruti apapun permintaan Amane. Mereka pun akhirnya datang. Kali ini Kadawaki juga ikut karena dia juga udah tahu semua rahasianya Amane. Walaupun Kadawaki cukup terkejut saat melihat Mahiru yang secara natural itu ada di rumahnya Amane. Mereka berlima pun belajar bersama di ruang tengah. Mahiru juga menyiapkan makanan untuk semuanya. Singkat cerita, hasil tes ujian kemarin akhirnya keluar, dan Amane berhasil masuk ke dalam peringkat 10 besar, tepatnya ada di peringkat 6. Tentunya Mahiru berada di peringkat pertama seperti biasa. Sesuai janji mereka sebelumnya, Mahiru mengizinkan Amane untuk tidur di pangkuannya lagi. Bahkan kali ini dia juga membantu Amane untuk membersihkan telinganya. Gak lama kemudian mereka berdua itu tertidur sesaat. Amane mencoba membangunkan Mahiru tapi gak bangun-bangun juga. Karena gak ada pilihan lain, Amane menggendongnya dan membawa Mahiru kembali ke rumahnya. Ini adalah pertama kalinya Amane masuk ke dalam tempatnya Mahiru. Kamarnya dipenuhi dengan boneka-boneka pemberian Amane waktu itu. Di situ juga terlihat ada foto Amane yang dipajang. Tapi rasanya Amane gak menyadari hal itu karena ruangan yang gelap. Mahiru bahkan sedikit mengigau dengan menyuruh Amane untuk tidur di sampingnya. Keesokan paginya, Mahiru merasa malu setelah mengingat apa yang terjadi semalam. Amane juga mengembalikan kunci rumahnya Mahiru yang kemarin dia bawa. Dengan gelisah, Mahiru bertanya apakah kemarin Amane melihat foto yang dipajang di meja kamarnya. Tapi dia sedikit tenang setelah tahu kalau Amane itu nggak bisa melihat apapun dengan jelas karena ruangan yang gelap. Pada hari selanjutnya, Amane agak kaget karena Mahiru itu datang pagi-pagi. Mahiru terlihat sudah mengenakan seragam untuk musim panas. Inti dari kedatangan Mahiru sepagi itu adalah karena dia ingin Amane menjadi orang pertama yang melihatnya mengenakan seragam musim panas. Di sekolah, seperti biasa para siswa sangat terpukau dengan penampilan Mahiru. Sepulang sekolah, Itsuki dan Chitose pamit duluan karena mereka itu mau kencan berdua. Kadawaki mengajak Amane untuk pulang bersama. Tapi di depan kelas, mereka bertemu dengan Mahiru yang lagi membawa tumpukan kertas. Mahiru masih memiliki tugas untuk mengurus lembaran untuk festival olahraga nanti. Setelah melihat itu, mereka berdua pun memutuskan untuk membantu Mahiru menyelesaikan pekerjaannya. Di sini mereka tuh nggak sengaja mendengar obrolan dari beberapa siswa di lorong kelas. Para cewek itu terdengar lagi membicarakan hal-hal yang buruk tentang Mahiru.
Berbeda dengan Kadowaki dan Amane yang terlihat kesal, Mahiru justru terlihat lebih tenang dan tetap tersenyum. Waktu di rumah, Mahiru menjelaskan kalau dia nggak bisa membuat semua orang menyukainya. Walaupun banyak siswa yang sering memujinya, pasti ada juga beberapa siswa yang membenci dirinya. Tapi bagaimanapun kondisinya, Amane tetap merasa kalau dia lebih menyukai sifat Mahiru yang apa adanya. Mahiru pun merasa bersyukur dengan hal itu. Karena selama masih ada orang yang bisa melihat dan menerima apa adanya, Mahiru merasa lebih tenang dan bisa menjadi dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang mungkin Mahiru akan lebih mencoba untuk menjadi dirinya sendiri di sekolah secara perlahan. Walaupun Amane merasa agak cemburu kalau nantinya cowok-cowok lain tuh pasti akan mengetahui sifat asli Mahiru yang sebenarnya. Dengan melihat ekspresi Amane, Mahiru terus menggodanya. Dan karena Mahiru yang terlalu kelewatan menggodanya, Amane jadi harus menutup mulutnya. Dan mengatakan kalau Mahiru masih terus menggodanya, dia akan menciumnya. Tapi bukannya takut, Mahiru justru malah mencium pipinya dan segera pulang ke rumah tanpa mengatakan hal apapun. Di sekolah, Mahiru terlihat bersikap seperti biasanya. Dia dan Chitose lagi membicarakan tentang festival sekolah yang akan segera digelar. Tapi saat Amane datang, ekspresi Mahiru jadi tersipu malu. Itsuki pun menyadari ada hal yang aneh dari mereka berdua. Jadi waktu jam makan siang, dia bertanya ke Amane apakah mereka lagi bertengkar atau ada sesuatu. Amane cuma bilang kalau ada beberapa hal yang terjadi dan sulit untuk diceritakan. Amane masih kurang yakin karena dia mengkhawatirkan perasaan Mahiru kepadanya. Seandainya dia bisa mengetahui perasaan Mahiru, mungkin Amane udah menyatakan cintanya dari kemarin. Karena dia itu cuma takut kalau Mahiru itu nggak menyukainya. Pada sore harinya, Mahiru datang ke tempatnya Amane seperti biasa. Mahiru meminta maaf soal apa yang terjadi semalam karena dia langsung pergi meninggalkan Amane begitu aja. Festival olahraga pun akhirnya tiba. Yang pertama mengikuti lomba itu adalah Chitose. Kadowaki mengatakan kalau dulu Chitose itu terkenal dengan tubuh atletisnya waktu SMP di klub atletik. Dan sesuai harapan, Chitose berhasil sampai di posisi pertama. Lomba selanjutnya itu adalah balapan mencari barang. Chitose juga menjadi penanggung jawab dari lomba kali ini. Amane dan Mahiru mengikuti lomba itu bersama, meskipun mereka itu ada di tim yang berbeda. Setelah mengambil kertas, Mahiru menghampiri Amane dan mengatakan kalau barang yang dibutuhkan itu ada pada Amane. Dan kebetulan juga barang yang dibutuhkan Amane itu ada pada Mahiru. Amane dan Mahiru segera berlari ke garis finish untuk menyelesaikan lombanya. Setelah sampai di garis finish, Chitose mulai membacakan barang apa yang mereka butuhkan. Di kertas Amane tertulis kalau barang yang dicari itu adalah seseorang yang menurutnya cantik. Jadi sangat tepat kalau misalkan dia memilih Mahiru sebagai orang tersebut. Sedangkan untuk Mahiru, sebelum membacakan isinya, Chitose sempat melirik ke arah Mahiru dulu untuk memastikan. Dan ternyata barang yang tertulis di kertas itu adalah seseorang yang sangat berharga. Semua orang pun terdiam saat mengetahui kalau Mahiru memilih Amane sebagai seseorang yang sangat berharga bagi dirinya. Amane sendiri nggak bisa berkata apapun dan hanya bisa melirik ke arah Mahiru. Di kelas, para cowok-cowok mulai menghampiri Amane dan menanyakan apa maksud dari semua hal yang terjadi barusan. Amane mencoba untuk tetap tenang saat menghadapi pertanyaan dari mereka. Mereka pun akhirnya memastikan kalau cowok yang selama ini dirumorkan jalan berdua sama Mahiru itu adalah Amane. Dan tentunya mereka semua itu merasa kesal dengan pengakuan Amane. Gak lama kemudian, Mahiru masuk dan membantu menjelaskan semuanya. Mahiru menjelaskan dengan kalimat yang cukup mengintimidasi sehingga mereka itu nggak bisa mengatakan apapun lagi. Mahiru dengan tegas mengatakan kalau Amane itu memang adalah orang yang berharga untuknya, yang selalu bisa menerima Mahiru apa adanya. Pada sore harinya, Amane masih terdiam setelah mendengar semua pengakuan Mahiru di sekolah tadi. Tapi sekarang semuanya udah jelas, dan dia udah gak punya alasan lagi untuk menghindar seperti pengecut. Di sini Amane minta maaf sama Mahiru, karena selama ini dia udah menjadi pengecut yang gak berani mengambil langkah apapun untuk kemajuan hubungan mereka. Amane pun mencoba untuk memeluk Mahiru dan mengungkapkan perasaannya. Amane juga mengatakan kalau dia akan berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik lagi untuk Mahiru, yang bisa berjalan di sebelahnya dengan percaya diri. Dan Mahiru pun menerima pernyataan cinta dari Amane, yang akhirnya membuat mereka itu berpacaran mulai saat ini. Oke minasan, mungkin itu aja rangkuman alur cerita dari anime ini. Tinggal nunggu season 2-nya aja nanti yang udah dikonfirmasi tapi belum tahu rilisnya kapan. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan informasi seperti nama karakter, latar, dan yang lainnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.